Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Sarafina Ahyar dari kelas Hukum Pajak D1 yang diampu oleh Bapak Johannes Unicornia, SHMH. Saya akan membahas tentang peradilan dalam bidang perpajakan. Pengadilan pajak merupakan sebuah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atas wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari sebuah keadilan dalam sengketa pajak yang dialaminya. Terdapat dua jenis peradilan administrasi pajak. Yang pertama yaitu peradilan administrasi pajak murni yang di dalamnya terdiri dari tiga pihak, yakni dua pihak yang bersengketa dan atau badan hukum atau pejabat yang memiliki wewenang untuk mengadili. Badan atau pejabat yang mengadili merupakan badan atau pejabat tertentu dan terpisah. Arti tertentu di sini adalah suatu badan atau pejabat yang telah ditentukan oleh peraturan yang telah secara sah berlaku di Indonesia atau undang-undang. Sedangkan terpisah memiliki arti bahwa suatu badan atau pejabat yang melaksanakan peradilan bukan merupakan bagian dari salah satu pihak. Adapun agar suatu pengadilan administrasi pajak dapat dikatakan murni harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya hukum administrasi yang abstrak. Yang kedua, adanya keputusan administrasi yang konkret, individual, final, dan mengikat perseorangan atau badan hukum perdata. Yang ketiga, adanya para pihak yang salah satunya adalah pejabat administrasi sebagai tergugat. Dan yang keempat, adanya pengadilan yang merdeka yang berwenang mengadili berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peradilan administrasi pajak tidak murni yang melibatkan dua pihak, yakni wajib pajak dan fiskus tanpa melibatkan pihak ketiga yang independen sebagai pihak yang mengadili. Dikarenakan fiskus sebagai pihak yang bersengketa sekaligus menjadi pihak yang mengambil keputusan yang bersengketa dalam perselisihan pajak yang bersangkutan. Hal-hal yang berkaitan dengan keberatan. Keberatan merupakan upaya yang ditempuh oleh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Keberatan dapat diajukan atas beberapa hal. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Dan yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Lalu, cara penyelesaian keberatan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 9 Tahun 2013 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Berdasarkan pasal 13 PMK Nomor 9 Tahun 2013, dalam proses penyelesaian keberatan, Dirjen Pajak memiliki beberapa wewenang, yakni yang pertama, meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hard copy dan atau soft copy kepada wajib pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi. Yang kedua, meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan. Yang ketiga, meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga. Yang keempat, meninjau tempat wajib pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan. Yang kelima, melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak melalui penyampaian surat pemanggilan. Surat pemanggilan tersebut dikirimkan paling lama 10 hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan. Selain itu, pembahasan dan klarifikasi akan dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan. Yang keenam, melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. Untuk memeriksa pengajuan keberatan, wajib pajak
Dirjen Pajak akan meminta data, informasi, dan keterangan dari wajib pajak. Terkait hal, wajib pajak harus memenuhi peminjaman dan atau permintaan paling lama 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan atau surat permintaan keterangan dikirim. Apabila wajib pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan informasi dan atau tidak memberikan keterangan yang diminta sampai dengan 15 hari kerja tersebut berakhir, Dirjen Pajak akan menyampaikan surat permintaan peminjaman yang kedua dan atau surat permintaan keterangan yang kedua. Selanjutnya, wajib pajak harus memenuhi peminjaman dan atau permintaan yang kedua tersebut paling lama 10 hari kerja setelah tanggal surat perminjaman dan atau permintaan yang kedua dikirim. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau pemungutan pajak, wajib pajak harus menyerahkan bukti asli pemotongan atau pemungutan pajak. Jika masih diperlukan, Dirjen Pajak dapat saja meminjam buku, catatan, data, dan informasi dan atau meminta keterangan tambahan, dan wajib pajak harus meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi dan atau memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan peminjaman tambahan dan atau surat permintaan keterangan tambahan. Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman dan atau permintaan keterangan dan atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 PMK nomor 9 tahun 2013. Selain itu, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak wajib pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Dirjen Pajak sebelum Dirjen Pajak menyampaikan surat pemberitahuan untuk hadiah. Terdapat dokumen atau keterangan yang dipertimbangkan dalam keberatan yang termuat dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2013. Yang pertama, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh wajib pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak pada saat pemeriksaan. Yang kedua, dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Dirjen Pajak serta diberikan oleh wajib pajak dalam penyelesaian keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh wajib pajak tersebut dapat dipertimbangkan. Dan yang ketiga, dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan dan keberatan tetapi diberikan oleh wajib pajak dalam penyelesaian keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh wajib pajak tersebut dapat dipertimbangkan. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.